Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Scorpio, kali ini ayo kita cari tahu yuk, apakah seseorang ini ya, dia yang pernah menyakiti kamu, dia yang pernah membuat kamu terluka, apakah dia ada punya perasaan bersalah kepada dirimu gitu ya. Nah, jadi kayak kita mau lihat nih sampai sejauh mana sih empati dan simpatinya dia terhadap dirimu. Sampai sejauh mana sih kesadarannya dia ya untuk mengetahui ya bahwa ada berkemungkinan omongannya dia, sikapnya dia yang tidak berkenan di hati orang lain, dalam artian di sini tuh dirimu ya. Oke, baik. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti ya hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Scorpio, langsung aja kita cari tahu apakah seseorang ini tuh punya perasaan menyesal telah berlaku buruk kepada dirimu. Nah, ini dia jawabannya. Oke, ada eight ya, eight of wands. Berikut ada energi dari the high priestess dan kemudian ada energi dari the lovers gitu ya. Nah, maka di sini tuh jawabannya mari, jika pertanyaannya apakah seseorang ini tuh mengaku salah ya, pahamkah dia itu tuh tentang kesalahan terhadap dirimu, maka jawabannya adalah iya gitu ya. Sebenarnya seseorang ini ketika berlaku buruk kepada kamu, cepat atau lambat dia akan memahami gitu ya bahwa yang dia perlakukan kepada kamu itu tuh seharusnya tidak dia lakukan gitu ya. Mari bilang di sini tuh ada rasa bersalah. Cuman begini. Mari lihat kalau untuk merubah diri ya. Orang tuh kan kalau ya aku ini tuh sudah salah, maka harusnya aku berubah. Kan kalau orang kan seperti itu ya prinsipnya gitu. Nah, tetapi dia bisa ini agak unik sedikit. Maksudnya dia gini, iya ya aku merasa bersalah, aku tuh bisa nyakitin kamu gitu ya. Aku tuh bisa jadi partner yang buruk untuk Scorpio gitu. Tapi alih-alih dia berubah, dia lebih akan mengkondisikan supaya kamunya itu tuh menerima dia apa adanya. Kayak gitu dia modelnya. Gitu ya. Bukannya dia berubah, tapi kamu yang diajak. Kamu nanti yang akan dia giring. Ya. Kamu nanti akan dia giring untuk melihat sikap lakunya dia itu tuh normal, wajar. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalnya gini. Dia ini contoh aja ya. Katakanlah dianya itu tuh playboy, katakan gitu ya. Dia kan tahu ya. Playboy itu sikap playboynya dia itu tuh akan menyakiti pasangannya. Dia kan ngerti itu dia. Gitu ya. Paham dia bahwa pasangannya dia pasti akan cemburu. Dalam artian di sini tuh kamu gitu ya. Kamu sebagai pasangan sangat wajar untuk cemburu gitu. Karena tentu ya manusia itu tuh kan dia ingin kesetiaan ya. Nah, jadi dengan dia menjadi playboy atau playgirl, berarti kesetiaannya itu tuh kan nggak ada ke kamu ya. Nah, tapi kayak dia tuh akan ngajak kamu gitu. Biar kamu mengerti aja bahwa ya ini dia memang playboy gitu. Dia memang seorang playgirl gitu loh. Macamnya kayak nggak ada obat gitu loh ya. Nggak ada obat kalau untuk ini dibilang penyakit gitu ya. Kalau menjadi playboy atau playgirl itu tuh sebuah penyakit, dia akan kayak mencoba untuk mengarahkan kamu. Biar kamu punya pikiran bahwa playboy atau playgirl itu tuh sama seperti penyakit cancer. Nggak ada obatnya. Hanya miracle aja yang mampu untuk menyelamatkan. Nah, dia akan mengarahkan kamu untuk punya pola pikir yang demikian. Ya, kira begitu. Ya. Kalau dia itu katakan ya,
dia itu tuh nyakitin kamu dengan cara mengambil yang bukan haknya dia, katakan gitu ya, mengambil yang bukan haknya dia, mengambil haknya kamu, katakan. Taunya tuh dia bahwa yang dia ambil itu tuh bukanlah bagiannya dia, dia sedang merugikan kamu gitu. Tapi nanti dia akan arahkan kamu itu, udahlah kamu ngalahan aja sama dia, gitu, kamu tabah aja udah ngadepin dia, gitu loh. Di sana itulah pembuktian dari cintanya kamu sama dia, sayangnya kamu sama dia, keinginannya kamu untuk terus bisa ya tetap untuk menjaga interaksi dengan dia gitu. Jadi terserah ya seseorang ini tuh sebenarnya punya relationship apa sama kamu. Apakah kalian ini tuh sudah suami istri, pacaran, atau hubungan teman tapi mesra, atau mungkin sahabatan ya, atau mungkin rekan kerjaan gitu ya. Nah terserahlah apa itu statusnya kamu dengan si dia gitu. Jadi dengan statusnya kalian ini ya dia akan mengkondisikan kamu kayak ya kamu harus menjadi partner yang baik bagi dia. Nah gitu ya. Walaupun dia buruk sama kamu, tapi kamu yang digembleng, kamu yang dibentuk, kamu yang diarahkan, kamu yang dibuat jadi ya. Jadi untuk bisa kuat gitu loh, bisa kuat menerima ya inilah model si dianya gitu loh ya. Jadi kayak bukan dia yang salah, bukan dia yang harus berubah, tapi kamu di sana ya. Ngerti dia bahwa dia nyakitin kamu, tapi kamu dibentuk ya supaya kamu kebal gitu loh, kamu resisten gitu ya. Ambang batas toleransi rasa sakitnya kamu itu tuh harus dinaikkan lagi gitu loh. Di sana ya. Jadi misalnya cubitan di level 2 bisa bikin kamu nangis, kamu itu tuh nanti akan dimotivasi sama dia ya, biar kamunya itu tuh bisa sanggup menahan sakitnya cubitan di level 5. Nah kira-kiranya gitu kamu akan dibentuk itu loh oleh seseorang ini di sana tuh ya. Jadi kamu jangan cengeng, bukan hanya level 2 udah langsung kamu nangis-nangis, meringis gitu. Kamu akan dibuat kuat sampai mampu untuk menahan rasa sakit di level 5. Kayak gitu nih model orangnya. Mari nampak ya. Jadi ya itulah, kalau misalnya kamu udah gak kuat nih sama si dia dan kamu semacam diam-diam punya harapan ya seseorang ini tuh mau berubah gitu, maka kalau Mari bilang itu tuh kayak yang harapannya seperti harapan muluk-muluk ya, seperti harapan muluk-muluk itu. Kalau kamu mengharapkan dia berubah, kamunya aja ya memang udah bener lah, memang udah bener ya seperti maksudnya dia, kamu aja yang berubah gitu loh. Tapi gini, berubahnya kamu itu tuh kalau menurut Mari bukan berubah kayak iya kamu harus kuat nih, tahan kamu yang tadinya kamu hanya ditonjok 1 kali jadi kamu bisa kebal ditonjok 10 kali, bukan gitu maksudnya Mari perubahannya kamu di sini. Tapi perubahannya kamu adalah berani untuk membentengi dirinya kamu gitu ya, berani untuk keluar dari situasi toksik ini dengan si dianya. Gitu sih gitu, bukan hanya kayak duduk tabah gitu ya, duduk tabah siap sedia kamu untuk diperlakukan buruk sama dia, bukan gitu, enggak gitu. Tapi kamu bisa merubah pola pikirnya kamu merubah sikap tindakannya kamu gitu sana ya. Jadi ini contoh aja lah, kalau kalian dalam urusan asmara, katakan dia menyakiti kamu karena dia berselingkuh. Kalau untuk membuat dia setia, ini koknya berat ya orang ini. Walaupun kamu menunggu dia sampai 1000 tahun lamanya, tapi kok Mari agaknya tidak optimis ya penantiannya kamu itu tuh akan membuahkan hasil nyata.
Kecuali gini loh ya, kecuali misalnya kamu melibatkan Tuhan di sini ya. Kamu melibatkan Tuhan, jadi Tuhan yang turut campur dalam pergumulannya kamu dengan si pasangan kamu. Nah, itu dalam cerita ya, wow, udah bos besar ini ya, udah big bossnya kamu ajak untuk bergumul menghadapi situasi kamu dengan dia ya, itu udah pastilah akan ada perubahan. Tapi misalnya kamu sedang mengandalkan dirinya kamu sendiri, kemudian kamu situ tuh harap gitu loh, biar dia mau setia gitu ya, bukannya dia mata keranjang gitu ya, nengok sana nengok sini, deketin sana deketin situ ya, ngegatel gitu loh ke laki-laki mana sesuka hatinya dia gitu ya. Nah, bukannya kamu kayak sabar ngadapin dia seperti itu, tapi kamu bisa punya pemahaman bahwa cinta mah boleh cinta, sayang mah boleh sayang, tapi kamu harus jujur gitu bahwa kamu nggak kuat nih diselingkuhi sama dia ya. Jadi bisa cinta boleh sayang, namun kamu mau membebaskan dirinya kamu lepas supaya tidak terkontaminasi, terlibat atau terdampak terus menerus dengan aktivitas asmara-asmaraannya dia di luar sana. Nah, seperti itu ya, terutama kalau kalian masih pacaran lah gitu ya, kamu berani akhirnya memilih untuk bersama dengan seseorang yang menghargai, artinya setia gitu ya, bukannya kayak kamu maksain diri mesti dengan dia gitu ya, tapi kamu bisa berani gitu melihat bahwa tidak ada kewajiban bagi dirimu untuk menghadapi tantangan dari si seseorang ini, tapi kamu justru bisa ya melihat 360 derajat gitu ya, mencari kira-kiranya dengan siapa ya kehidupannya kamu itu tuh lebih tenang, lebih nyaman gitu loh ya. Siapakah pria di luar sana ataupun wanita di luar sana yang empati dan simpatinya itu tuh menyala untuk kamu gitu loh ya, yang melihat bahwa kamu itu tuh bukanlah satu unit komputer yang bisa diprogram sesuka-suka hatinya gitu. Kamu berani untuk menemukan seseorang yang melihat kamu itu tuh sebagai human being, yang kamu juga bisa sakit hatimu ya, berantakan pikiranmu gitu, sehingga dia punya tanggung jawab di sana ya, untuk berusaha dengan baik menjaga kondisi keadaannya kamu biar tetap tenang gitu. Kalau nggak bisa sejahtera nih lo ya, tapi bisa tetap tenang, bisa tetap damai. Nah, seperti itu ya. Kalau enggak, ini tuh kalau kamu hanya dengan dia saja di sini dengan seseorang yang sudah menyakiti kamu ini ya, ini tuh sangat besar kemungkinan gitu loh, sangat besar ini kemungkinannya level tegaannya dia nyakitin kamu itu tuh makin tinggi. Mari lihat ya, nah di sana makin tinggi, jadi kayak batas toleransinya kamu akan terus itu diperbesar sama dia, dipertinggi sama dia gitu loh. Kamu tuh memang bener, kamu bisa jadi orang yang digembleng habis-habisan ini sama si dianya gitu loh ya, karena dia kalau untuk berubah enggak mungkin berubah ini, sangat kecil ya, sangat kecil, lagi-lagi ya kata Mari, sangat kecil ini kemungkinan dia berubah jadi lebih baik lagi ke kamunya. Tapi ianya gini, kalau misalnya kamu kayak bertanya-tanya apakah mungkin dianya itu tuh nyakitin kamu pada akhirnya ya dengan cara untuk ninggalin kamu, enggak. Kalau untuk ini terutama bagi yang rumah tangga, pokoknya yang barusan ya, yang di urusan cinta-cintaan ya, jika kemudian kalian bertanya apakah mungkin nanti dia punya limit batas waktu mau bersama dengan kamu. Nah, kalau untuk limit batas waktu bersama dengan kamu, nampaknya Mari lihat ini nggak ada nih. Nggak ada nih. Jadi kayak ibaratnya apakah dia akan meninggalkan kamu? Tidak.
Dia memang tidak ninggalin kamu, tapi dia juga tidak berubah. Gitu loh. Dia tidak ninggalin kamu, ya. Dia nggak yang suatu saat tuh kamu bisa lihat dianya tuh ngilang gitu, ya. Entah kemana rimbanya, putus komunikasi, tak ada lagi interaksi. Nampaknya Mari bukan kayak gitu nanti di masa depan relationship kamu sama si dia ya. Nampaknya kalian ini tuh tetap akan keep in touch. Kalian tetap akan ada koneksi. Gitu. Jangka waktu yang panjang. Gitu ya. Kecuali ya kalau kamu nolak. Kalau misalnya suatu saat kamu itu tuh nolak, aku ngomong lagi lah. Bersama dengan Dakjal ini mau jadi temen pun ogah, silaturahmi apaan silaturahmi sama Dakjal misalnya gitu ya. Itu kan udah hal lain ya, udah hal yang lain. Kamu mah monggo-monggo aja, silakan aja. Kalau kamunya itu tuh mau mengelak, kamu mau menghindar dari dia gitu. Mana tahu ada di antara kalian udah muak nih ya, udah muak banget nih ngadepin makhluk seperti ini gitu. Ya, itu tuh hal yang berbeda. Tapi yang jelasnya jika dilihat energi dari seseorang ini, dia ini tuh mau ini dateng gitu, bersikap manis sama kamu. Namun ya gitu, entar juga dia nyakitin kamu lagi gitu di sana. Sebenarnya orang ini lambat laun bisanya nih tuh dia makin paham dia. Kira-kiranya apa sih yang boleh bikin kamunya itu tuh sedih ya, makin sedih. Marah, makin marah, kecewa, makin kecewa. Sebenarnya dia paham itu. Tapi kok kayaknya dia nanti bisa menganggap bahwa udahlah, kamu juga kuat kok ngadepin sikapnya dia gitu. Nah di sana ya. Jadi makanya di situ tuh juga kayak nggak ada niatan dari seseorang ini tuh mau berubah. Lebih tanda petik ya, lebih manusiawi lagi sama kamu, nggak ada, gitu. Dan gini lucunya menurut dia gini, walaupun dia nyakitin kamu, tapi menurut dia pun ada nih ngebahagiain kamu. Jadi kayak bahkan ada seseorang di sini tuh Mari lihat seperti ada rasa bangganya dia gitu loh. Dia orang yang bisa bikin kamu bersedih sampai sebegitu hebatnya, tapi dia juga bisa membuat kamu berbahagia dengan luar biasanya gitu loh di sana. Jadi kayak apakah ini narsis ya seseorang ini? Tapi menurut dia salah satu sumber kebahagiaannya kamu itu tuh datang melalui dia. Dia adalah salah satu sumber kebahagiaannya kamu. Kebahagiaan yang boleh kamu nikmati dalam hidupnya kamu. Salah satunya itu tuh hasil dari pemberian dianya. Nah ini Mari nggak tahu ya apakah memang benar demikian adanya atau ini hanyalah narsisnya dia saja gitu ya. Tapi itu menurut dia gitu loh. Nah di sana. Jadi kayak ibaratnya semacam setimpal gitu loh kawan. Ya, semacam setimpal. Dia nyakitin kamu tapi dia juga ngasih. Dia juga ngasih kamu tuh mencicipi rasanya happy. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya di sana itu dia yang seperti sudah impas. Aku ada kok sikap impasnya. Jadi kayak bukan hanya pahitnya aja yang kamu rasakan dengan dia, namun sekaligus ada rasa manis juga. Ya, yang bisa kamu nikmati dengan si dianya, melalui si dianya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi pola dari si seseorang ini tuh Mari lihat polanya ya begini terus gitu loh. Begini terus. Jadi apalah yang bikin kamunya itu tuh merasa tersakiti gitu ya. Entah itu omongannya dia, sikapnya dia atau apapun lah itu. Maka itu akan menjadi sebuah pola dalam relationship kalian. Itu akan terjadi berulang. Walaupun misalnya kamu bilang, aduh aku sakit banget nih. Kamu ngomongnya kayak gitu, aduh aku kecewa banget nih kamu sikapnya begitu. Walaupun kamu ngomong belak-belakan sama dia, tapi itu tuh bukan menyentuh hatinya dia ya. Menyentuh hatinya dia, iya ya berarti gue harus koreksi diri. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu, tapi kamu malah akan dibilang, ya udah kamu kan ngerti, aku ya memang kayak gitu orangnya. Di sana dia. Ya kamu maklumin aja lah. Gitu ya.
ya beginilah aku apa adanya, gitu nanti si dianya. Bukannya, oh ya oke aku harus koreksi diri ya, nampaknya aku harus berubah. Nggak kayak gitu levelnya si dia. Kesadaran si dia nggak kayak gitu. Gitu. Tapi kamu yang dikondisikan, harus mampu kuat, sabar menerima dia sebagaimana dia apa adanya. Karena dia udah ngerasa dirinya udah bener aja udah. Gitu loh. Udah bener aja dianya. Nah, di sana ya. Oke, baik. Sekarang kita akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Scorpio mana bacaan ini disampaikan ya. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke? Baik, mari awali dari inisial M. Ada meja, B buku, V vanila, G ada gua, J ada jalan, R ada rimba, K ada kayu, L ada lagu, E ada empedu. Oke, baik, masuk kita ke zodiak. Leo ada di sini, Gemini hadir, Cancer ada, Aquarius dan energi dari Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu ya Scorpio yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu mengerti dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.